Shalom, bertemu kembali pada pelajaran fisika di kelas 7. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan masih pada bab yang sama, yaitu suhu, pemuaian, dan kalor. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalor. Pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Selanjutnya, pengaruh kalor terhadap benda. Yang pertama yaitu kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Kedua, kalor dapat menyebabkan perubahan ukuran. Kemudian, dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Dan yang terakhir yaitu kalor dapat menyebabkan perubahan kimia. Selanjutnya, kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Suhu sebuah benda akan naik jika diberikan kalor atau panas. Sebaliknya, suhu akan turun jika dikurangi panas atau kalornya. Kenaikan suhu sebuah benda dipengaruhi oleh massa benda. Kalian pasti masih mengingat apa yang dimaksud dengan massa. Jadi, massa merupakan jumlah zat atau materi yang terkandung di dalam sebuah benda. Semakin banyak massa sebuah benda, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Atau, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda sebanding dengan massa zat tersebut. Misalnya, kita akan memanaskan air dengan massa 200 gram. Itu akan memerlukan panas yang lebih besar dibandingkan dengan air yang bermassa 100 gram. Selanjutnya, selain dipengaruhi oleh massa, kenaikan suhu juga dipengaruhi oleh kalor jenis sebuah benda. Misalnya, untuk jenis benda yang berbeda dengan massa yang sama, maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya juga akan berbeda. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg sebesar 1 derajat Celcius. Dari pernyataan mengenai penyebab kenaikan suhu, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat atau suatu benda tergantung pada massa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu. Dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. M kali C kali delta T atau Q sama dengan macet. Panas sama dengan macet. Ini adalah rumus untuk mempermudah dalam mencari sesuatu atau apa yang belum kita ketahui. Dengan keterangan Q merupakan jumlah kalor dengan satuan joule atau kal itu merupakan kalori, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, C merupakan jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Delta T bisa diperoleh dari suhu akhir dikurang suhu awal, atau T1 dikurang dengan T0. Segitiga yang tadi ini kita bisa fungsikan. Misalnya kita akan mencari Q. Jadi kita tutup Q, yang muncul adalah M kali C kali delta T. Misalnya yang kita mau cari adalah M, maka kita tutup yang M.
yang terlihat adalah Q per C kali delta T. Kemudian kalau misalnya kita akan mencari C, berarti C sama dengan Q per M kali delta T. Sedangkan yang terakhir, misalnya kita mau cari delta T berarti Q dibagi M kali C. Untuk satuan kalor, di situ ada dua, yaitu bisa dalam satuan joule atau kalori, di mana 1 joule sama dengan 0,24 kalori, dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Dapat dihitung dengan rumus C membedakan antara kapasitas kalor dan kalor jenis, yaitu untuk kapasitas kalor C besar dan kalor jenis C kecil. Jadi kapasitas kalor sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan M kali C. Dengan keterangan, C merupakan kapasitas kalor dengan satuan joule per derajat Celcius, Q merupakan banyaknya kalor yang diserap atau dilepas dengan satuan joule, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan C merupakan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya, kalor laten. Kalor laten merupakan kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Kalor laten merupakan kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dengan suhu yang tetap. Kalor laten terbagi atas dua, yaitu kalor lebur disingkat dengan L sama dengan kalor beku, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan atau mencairkan sebuah zat. Sedangkan kalor beku merupakan banyaknya kalor yang dilepaskan untuk membekukan suatu zat. Kalor lebur atau kalor beku dapat dihitung dengan rumus L sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M kali L. Yang kedua yaitu kalor uap atau kalor embun. Kalor uap merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan sebuah zat. Sedangkan kalor embun merupakan kalor yang diperlukan untuk mengembun. Dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali U, atau U sama dengan Q per M. Ini merupakan diagram dari perubahan atau grafik perubahan wujud air, di mana dengan keterangan A ke B merupakan wujud es. Dapat dihitung dengan rumus massa dikali kalor jenis es dikali delta T. Kemudian B ke C merupakan wujud es dan air, itu merupakan proses melebur. Dapat dihitung dengan rumus M kali L. Kemudian, titik lebur es atau titik beku air sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian, dari C menuju D merupakan wujud air, dapat dihitung dengan rumus M kali kalor jenis air dikali dengan delta T. Sedangkan D ke E merupakan uap air, di mana pada proses tersebut airnya akan menguap ketika sudah mendidih. Titik uap air atau titik embun uap sama dengan 100 derajat Celcius. Selanjutnya, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat.
Ini merupakan diagram perubahan wujud zat. Jadi zat ada 3, yaitu gas, padat, dan cair. Perubahan padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Perubahan padat menjadi cair disebut mencair atau melebur. Perubahan dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Selanjutnya, gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Dan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Ada 3 contohnya, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Contoh dari membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Misalnya, air yang kita masukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku. Contoh yang lain yaitu lilin yang kita bakar itu akan meleleh. Lelehannya itu lama-kelamaan kita biarkan akan menjadi padat. Atau contoh yang lain misalnya adonan gula yang setelah dingin akan menjadi padat, berubah menjadi gula Jawa. Kemudian contoh yang kedua yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya gas di udara pada pagi hari akan berubah menjadi air yang terdapat di dedaunan yang berubah menjadi embun. Contoh berikutnya yaitu air pada bagian luar gelas yang telah diisi oleh es. Dan yang ketiga yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas berubah menjadi padat. Contohnya terbentuknya salju dari butiran air yang dingin. Atau lubang knalpot yang menjadi kotor atau berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. Kemudian perubahan wujud zat yang memerlukan kalor, yaitu yang pertama mencair atau melebur. Contohnya yaitu es atau mentega yang berubah wujud menjadi cair jika dipanaskan. Yang kedua yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan dari zat cair berubah menjadi gas. Contohnya pada saat proses memasak air. Air akan berubah menjadi uap jika dipanaskan terus-menerus. Contoh yang lain yaitu bensin yang dibiarkan berada di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena menguap. Dan yang ketiga yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan dari padat berubah menjadi gas. Misalnya kamper atau kapur barus yang ada di kamar mandi atau di kamar pakaian akan perlahan mengecil, bahkan akan habis. Selanjutnya, cara untuk mempercepat penguapan. Yang pertama yaitu dengan cara memanaskan atau diberikan kalor. Yang kedua, memperluas permukaan. Misalnya, kita akan membuat atau mendinginkan air akan lebih cepat dingin ketika kita letakkan di piring dibandingkan dengan tetap berada di dalam gelas. Kemudian meniupkan udara di atasnya. Air akan lebih cepat dingin jika ditiup atau diletakkan di kipas angin. Berikutnya, mengurangi tekanan di atasnya. Misalnya, air yang kita letakkan di dalam gelas kemudian ditutup itu akan lebih tetap panas dibandingkan dengan air yang kita lepas tutupnya. Itu akan lebih cepat dingin karena airnya akan leluasa menguap.
Kita masuk di soal latihan. Nomor 1, berapakah joule kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 250 gram air dari 20 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Jadi ditanyakan M sama dengan, diketahui M sama dengan 250 gram dengan kalor jenis air yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Itu merupakan sebuah ketentuan atau 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dengan delta T 55 kurang 20 derajat Celcius sama dengan 35 derajat Celcius. Ditanyakan berapakah kalor. Jadi untuk mencari kalor rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau kalor sama dengan macet. Kita masukkan nilainya 250 kali 4,2 kali 35 sama dengan 36.750 Joule. Nomor 2, sebanyak 48,75 Joule per derajat Celcius kalor diberikan ke 75 gram logam sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Hitunglah kalor jenis logam tersebut. Jadi diketahui C sama dengan 48,75 Joule per derajat Celcius. Dan M 75 gram dengan delta T atau perubahan suhu 1 derajat Celcius. Ditanyakan berapakah kalor jenis logam. C kecil. C sama dengan M dikali dengan kalor jenis. Jadi, kalor jenis sama dengan kapasitas kalor dibagi dengan M. Di mana kalor jenis sama dengan kita masukkan nilainya kapasitas kalornya tadi atau C besar yaitu 48,75 Joule per derajat Celcius dibagi dengan 75 gram. Hasilnya yaitu 0,65 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian contoh nomor 3. Berapakah banyaknya stok kalor yang diperlukan untuk meleburkan es sebanyak 5 kg jika kalor lebur es yaitu 336.000 Joule per kilogram. Jadi diketahui M atau massa yaitu 5 kg, kemudian L 336.000 Joule per kilogram. Ditanyakan berapakah Q atau kalor lebur. Jadi Q sama dengan M kali L, di mana M-nya itu 5 kg dikali L 336.000 Joule per kilogram. Jadi 5 dikali 336.000 sama dengan 1.680.000 Joule. Sekian pemaparan materi kita pada pertemuan kali ini. Pada materi kalor, kita telah membahas yang pertama yaitu pengertian kalor, kemudian pengaruh kalor terhadap benda, kemudian perubahan wujud benda. Miss berharap kalian bisa paham, dan jika ada yang kurang kalian pahami silakan bertanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.